Jadi harapan kami setelah acara Isra Mi'raj ini kita akan memulai kembali pembangunan musola khususnya WC. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama Ketua Panitia dan juga takmir musola Al-Mu'min, kiranya ada kata yang kurang pasti hati Bapak sekalian, mohon kiranya dimaafkan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Selanjutnya ceramah agama oleh Ustaz Kasman Gafar SE. Kepada Ustaz kami persilakan. Masya Allah. Yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sesepuh takut. wa subhanallahi rabbil islam al-qail. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وأشهد الله بأنه قيامه بنفسه فأقول أشهد أن لا إله إلا الله رب كل شيء له الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد كذلك بأن محمدا ابن عبد الله رسول الله فأقول وأشهد أن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والذين بذلوا جهدهم ومن تبعوا بإحسان إلى يوم المساق. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال. أحبتي العزيز الكريم صاحب الحاجات في مصلى المؤمن زقاق مندلة رحمه الله جميعا. Ketika kita melihat keindahan ma'ajmal dari hamdi ya Rabb faqul subhana. Jika kita memandang suatu ciptaan Allah dan itu indah, kita ucapkan subhana. Kalau ada yang menakjubkan dan menakutkan, kilatan goroh, ada kilat bersahut-sahutan, disertai angin kencang, hujan deras, kita ucapkan masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita melihat orang-orang hebat, masya Allah. Kita melihat ciptaan Allah, subhanallah. Cuma yang benar, jangan sampai melihat tetangga yang cantik, semok, dinar, lalu bilang subhanallah. Ini bahaya. Melihat gadis lewat cantik, subhanallah. Melihat istri orang, subhanallah. Giliran lihat istri sendiri, innalillah. Kiamat. Itu kan, tapi alhamdulillah di sini nggak terlalu. Itu di tempat saya begitu, di kampung saya namanya Bulungan. Banyak yang itu. Ya. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Ya. Subhanallah, ucapkan subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Asra dari kata dasar sara. Ya, bahasa Arabnya sara.
Saro. Kalau si Saro mah tinggalnya di ujung sono. Anaknya Pak Lek gitu. Sarah Yasri. Asra memperjalankan. Bi'amdihi diawali dengan huruf jar. Di dalam Al-Quran itu cuma dua yang Allah akui sebagai hamba secara langsung. Ada dua manusia istimewa yang Allah sematkan kata hamba. Pertama, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua adalah Nabiullah Khidir alaihi salam yang tidak termasuk Rasul yang 25. Tapi beliau adalah guru daripada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah kabarkan dalam surah Al-Kahfi, wahai Musa, bukan ente yang paling alim, ada hambaku di sana yang zuhud alim. Temuilah dia di pertemuan Laut Merah dan Laut Hitam. Bapak Ibu dan Saudara bisa baca di surah Al-Kahfi. Itulah Nabi Khidir yang tidak tercatat dan tidak termasuk bagian daripada Rasul Allah yang 25. Kalau di dalam kitab Al-Malakuti, maaf, kalau di dalam tidak cocok dibilang kitab sebenarnya. Jadi lebih cocok mungkin kalau dibahasakan, kalau bahasa kita itu tabloid. Judulnya Al-Malakuti, kekuasaan. Di sana dijelaskan bahwa Nabi itu ada yang mengatakan 124.000 jumlah Nabi. Tapi yang masuk Rasul cuma 25. Yang ulul azmi cuma 5. Yang Isra Mi'raj cuma 1, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi punya keistimewaan. Imam para anbiya, penghulu para rasul, manusia yang paling hebat. Bahkan ada dalam Al-Malakuti dijelasin bahwa dulu terjadi perdebatan antara bumi dan langit. Si bumi bilang, di tempatku ada bintang, di tempatku ada bulan, di tempatku ada matahari, di tempatku para malaikat bersemayam. Maaf. Bumi mengatakan, di tempatku para nabi, di tempatku semua orang-orang yang dihargai oleh Tuhan, dari Adam sampai Muhammad. Tadinya matahari bilang, tadinya langit bilang, di tempatku ada bintang, ada matahari, ada singgasana. Tapi begitu bumi menyebut ada makhluk termulia bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Begitu disebut nama beliau, langit kemudian bertasbih, bertahmid, memuji Allah, mengkuduskan Allah, lalu menangis minta, meratap, ya Allah, naikkan Muhammad ke tempatku. Itulah yang menjadikan dia di Mi'rajkan. Tapi dalam sejarah juga yang lebih rajih dijelasin bahwa Nabi itu dihibur oleh Allah. Nabi itu ada istilah pada saat itu ada namanya Amul Huzn, tahun duka cita. 6 tahun sampai meninggal bapaknya, meninggal ibunya, lalu meninggal pamannya pada usia masih 8 tahun. Lalu kemudian diambil oleh kakek-kakeknya juga meninggal. Sampai orang-orang terdekatnya yang satu nasab, orang-orang Quraisy terkemuka seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mengatakan siapa yang berani bersahabat dengan Muhammad maka dia juga akan mati. Coba lihat, siapapun yang dekat dengan dia mati. Akhirnya Allah menghiburnya, lalu diangkat rafa Allah ila sama, diangkat ke langit dengan dimi'rajkan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di ayat tadi, di abdi, kata abdi, hamba, abdun. Seseorang tidak disebut dengan hamba itu kalau tidak utuh jasmani dan rohani. Jadi ini menampik orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu mi'raj cuma batinnya. Ini
Jadi yang menampik bahwa Muhammad itu Mi'raj cuma rohnya. Tidak. Nabi itu diperjalankan dari roh dan jasadnya. Dengan dasar penafsiran ayat ini mengatakan abdihi, di abdihi, hamba. Hamba itu lengkap. Kalau ada orang tidak ada rohnya, itu namanya mayat, bukan hamba. Kalau ada orang tidak ada rohnya, maaf, tidak ada jasadnya, yang ada hanya rohnya dan tayaman, itu macam-macam. Bisa pembil anak, ya kan? Bisa genderuwo, bisa kuyang, ya, macam-macam. Itu bukan hamba. Hamba itu untuk komplit antara roh dan jasmani. Dan itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat. Terjadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan sepertiga malam. Kalau sepertiga malam, malam itu kan dimulai dari ba'da maghrib atau qabla maghrib ila tulu'il fajar. Itulah malam. Kalau sepertiga berarti tidak lebih daripada 3 jam. Atau ada yang mengatakan 4 jam. Sementara Rasul singgah transit di langit pertama hingga ke-7. Setelah lewat langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha sampai lewat dari ada Al-Mustawan, naik ke Baitul Ma'mur. Masya Allah. Perjalanan yang maha dahsyat. Dalam sejarah dijelasin tidak ada manusia yang mampu melewati batasan itu karena dia akan hancur. Malaikat pun tidak bisa. Jibril saja yang malaikat paling terkemuka gak mampu melintasi. Inilah yang meriwayatkan yang mengatakan bahwa Nabi itu berangkat ruhnya. Kalau ruh itu kan namanya mimpi. Sama dia. Ya kan? Kalau tidak ada jasadnya itu kan orang mimpi. Sementara Rasul tidak mimpi. Berdasarkan ayat ini, Nabi itu tanpa syak wa tanpa al-haq. Nabi diangkat oleh Allah. Dimi'rajkan. Laila, kenapa harus Isra Mi'raj ini malam, bukan siang aja? Sebagai show. Sebagai show of power. Kenapa? Linasil quwwatil Islam. Di mana? Kenapa kan disampaikan begitu aja di siang hari? Li'anna al-Islam dinul iman. Karena Islam ini adalah agama keyakinan. Islam ini agama tasdiqun bil qalb. Islam ini agama gaib. Islam ini agama sir. Maka harus dilakukan pada malam hari. Kalau di siang hari, orang Arab itu takutnya mengatakan sahhanal lail. Takutnya orang Arab itu mengatakan, maaf, ini orang Arab ini memang susah. Bukan yang ada di sini. Arab yang sono. Tidak ada persahabatan sebentar persahabatan orang Arab, tapi tidak ada dendam sekesumat dendam orang Arab. Kenapa nabi-nabi diturunkan di Arab? Kan orang Arab itu paling susah diatur. Zaman samono. Dari Adam sampai dengan Muhammad. Masya Allah. Susah. Ada paman saya yang sudah hampir 60 tahun di Madinah, sama saudara Misan, saudara dulur saya yang sempat sama-sama di Mekah, di Madinah pada tahun 92. Sebelum saya selama ini nggak mau ngaku, takut. Tahun 92 kami sering ke makam Baqi di samping pemakaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan paman-paman dengan sepupu. Saya waktu di sana itu orang tidak panggil saya Kasman karena itu orang Arab itu begitu. Nama saya cuma 2, Muhammad dan Ahmad. Karena depan saya itu ada nama Muhammad Kasman Al-Ghifari, maka dipanggil Ahmad atau Muhammad. Muhammad ta'al. Wahai Muhammad, kemari. Dia pakai alif nida, bukan yaud nida. Dia pakai alif panggilan, bukan dia panggilan. Panggil, bicara. Pindah aja ke ayatnya, nggak usah bahas dulu. Laila, kenapa harus malam hari? Karena
Islam agama sir, agama batin, agama yang harus membutuhkan iman, agama yang memerlukan kekuatan hati, sehingga peristiwa ini kudu dirahasiakan, harus malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa bukan min Masjidil Istiqamah ila Musalla al-Mu'min? Kenapa? Karena inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarak wa hudan lil alamin. Karena masjid yang pertama dibangun adalah Baitullah, adalah tanah haram, adalah Masjidil Haram yang dibangun, disponsori, didanai oleh Ibrahim dan putranya Ismail. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, itu sejarahnya seperti itu. Kemudian kenapa ilal Masjidil Aqsa? Kenapa ke Masjid Aqsa? Karena Aqsa adalah bahasa menandakan bahwa masjid paling jauh. Kayak yang Masjid yang paling jauh. Saya pernah diundang di Masjid Aqsa. Saya mikir berapa harga pesawat ke sana. Ternyata murah aja, pakai motor. Tempatnya di ini, Perumahan Korpri. Itu kan Masjid Aqsa. Bukan Aqsa yang di Palestina. Aqsa sini aja ini. Kenapa harus ke Masjid Aqsa? Masjid Aqsa ini karena itu nama lainnya Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis kalau bahasa kita. Baitul Muqaddas, rumah tempat ibadah yang disucikan dari kata-kata qaddasa, kudus. Baitul Muqaddas, rumah yang disempurnakan, rumah yang disucikan. Kemudian di Palestina itu seluruh hasil alam. Ada natrium, ada petrol kalau orang Arab. Kalau kita ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada mutiara, semua ada di bumi Palestina. Dan itu tercatatkan dalam kitab Samawi, sehingga orang Yahudi itu tidak mau menyerahkan Palestina. Padahal Yahudi itu adalah negara yang tidak punya tempat. Dulu hanya berapa persen di 6 tahun 67-an, kemudian berubah menjadi tahun 70-an, menjadi 18%. Sekarang maka hampir 70% sudah dikuasai mereka. Tapi ada jaminan Allah dalam Al-Quran, apabila terima kasih masih bersama kami. Masya Allah. Ini belum ceramah, pembukaan dulu. Saya lihat ini tegang semua. Saya pembukaan aja dulu ya. Jadi Masjid Aqsa dan sekitarnya, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis dan sekitarnya, itu ada beberapa harta terpendam yang luar biasa, sehingga Yahudi laknatullah alaih itu tidak mau menyerahkan. Dan Allah memang kalau dibaca di surah Yusuf, Allah memang menjelaskan bahwa sparring partnernya manusia yang paling jahat. Ya, sparring partner manusia yang paling jahat selain iblis dan konco-konconya adalah Yahudi. Lalu saya sebutkan sedikit, Yahudi itu dari segi penciptaan Allah, dialah bangsa yang paling gagah dan paling cuantik. Tidak ada yang kalah tampan, tidak ada yang kalah smart orang Yahudi. Memang diberikan kekhususan. Di zaman Nabi Musa saja, itu dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Zaman Nabi Musa saja ada seorang Yahudi bernama Samiri. Bahasa Al-Qurannya Samiri. Itu sudah pandai menemukan teknologi melebihi arsitek. Bayangin kalau dia buat patung, ditiup angin dari barat, bunyinya mendengung dengan suara bagaikan lembu. Kalau angin dari atas, itu suaranya bagaikan suara manusia memekikkan sesuatu. Itu hebatnya si Samiri. Bayangkan ribuan tahun tidak sekolah. Itulah kehebatan otak orang Yahudi. Dan kalau Anda berjalan ke Palestina, nggak usah Palestina, sebagian wilayah Mesir, kalau melihat keturunan Yahudi, ya Allah ya Rabbi, gagah, tampan, dan mereka brilian. Rata-rata orang Yahudi itu
di atas jenius. Termasuk kategori jenius dan gifted. Kalau ilmu psikolog itu manusia yang paling rendah otaknya itu istilahkan dengan slow learn. Ta'attal. Ya, ta'attal kalau orang Arab bilang, ya lambat itu. Kalau bahasa kerennya itu lanang celup. Lambat nangkap, cepat lupa. Itu lanang celup. Kadang kan ada orang dikasih tahu berkali-kali, nggak ngerti-ngerti. Begitu dia ngerti disuruh ulang, lari mana? Spesialis tukang lupa. Dia di atas slow learn. Kalau kita ada namanya tell me, telat pikir, slow learn. Ada namanya debail, debil. Itu susah betul nangkap juga, itu parah itu. Udah diomongin, dibawa ke kiai, ke ustaz, ke mubalik, ke murabbi, dibacakan doa, ditahlilkan, diapain, tetap kembali. Karena memang dari sononya. Ini memang dari keturunannya itu ditakdirkan oleh Allah jahilun munakkab. Misalnya ada orang begitu. Pulang-pulang ke rumah bawa telur terus ke bapak ibunya. Ma, oleh hari ini dapat dua telur. Sana mau lihat-lihat sudah. Ibunya bilang telur apa anak? Di kertas, suruh kasih bulat. Anda memang orang begitu. Ada juga ibu-ibu itu begitu pulang anaknya ditanyain, kamu dapat berapa nak? 60. Bodohnya kamu. Aku itu dulu rata-rata 90. Sekali waktu bapaknya nanya, berapa hasilnya nak? Alhamdulillah 80 bah. Nah, siapa dulu dong bapaknya? Atau ibunya juga kadang-kadang siapa dulu dong ibunya? Nggak usah gitu. Tempo-tempo ada seorang anak pulang, nah hari ini dapat 90. Wah hebat dong nak. Itu baru anak mama. Mana coba lihat, rupanya dapat 90 itu tidak pekerjaan. PKN 30, matematika 30, IPS 30, jumlahnya 90. Ini bagian daripada debil, debail. Kemudian di atasnya ada namanya normal. Normal ini nilainya pada kisaran 69 sampai dengan 73. Di atas normal ada namanya cerdas pada kisaran 33 sampai 77. Maaf 37. Kemudian di atas normal ada namanya cerdas. Di atas cerdas ada namanya jenius. Di atas jenius ada namanya super jenius. Di atas super jenius ada lagi namanya gifted. Di Indonesia ini orang gifted baru satu, almarhum Baharudin Yusuf Habibie. Tapi kalau orang super jenius itu ada 3. Satu almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur. Itu super jenius. Kemudian yang kedua masih hidup orangnya, Ihsan Tanjung. Terus yang ketiga yang meninggal adalah Ki Hajar Dewantoro. Itu super jenius. Kalau orang jenius banyak yang dapat ijazah cum laude, yang dapat keahlian yang luar biasa, atau termasuk orang-orang yang tadinya tidak pernah pendidikan formal tiba-tiba jadi doktor, namanya doktor honoris causa karena penilaian tertentu. Kalau orang jenius itu diibaratkan begini, seorang montir, seorang bengkel, ketika ada motor lewat ngadat dia tahu ini karbunya yang masalah. Itu namanya jenius. Tapi kalau super jenius itu lebih hebat lagi. Ada motor lewat, dia tahu ini tidak pakai karbu lagi. Dia cuma bilang motor ini ada masalah di CDI. Yang paling di atasnya lagi gifted. Kalau bahasa Al-Quran namanya basirah. Kalau bahasa orang-orang sufi namanya kasyaf, pembuka tabir. Atau ada istilah orang tembus pandang. Itu lebih hebat lagi. Motor lewat, itu minyaknya mau habis. Nah ini susah ini. Kalau ada orang seperti itu luar biasa. Nah biasanya orang-orang tua kita dulu melihat orang jalan aja naik sepeda, manggil. Itu anak sopok. Anaknya Badul. Badul sopok.
kawannya Mbak Mumi panggil. Dul, nih, nama Mbak, itu anakku kan? Iya. Sampean ada kelebihan rezeki gak di rumah? Ada Mbak. Tolong kasih makan anakku ya 3 hari lagi nikah. Jangan begitu dulu. Sampai-sampai kita takut ngadep sama beliau. Khawatir beliau ngadep kamu kita ngomongin dulu. Wah, iya ini. Itu namanya kasyaf, itu namanya basirah, itu namanya gifet. Kayak Habibie ketika melihat pesawat supaya tidak terjadi turbulensi, dia pasang lagi lapisan sayap di ujung yang ada seperti ini. Itu Habibie menciptakan. Kalau kita kan belum ada yang bisa diciptakan, belum ada. Yang ada cuma bisa membelanjakan. Berapa dana habis? Ya enggak? Masya Allah, kita kembali. Jadi kita kembali ke ayatnya. Tujuannya apa? Linuriyakum min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini juga saya tidak bakal bahas karena ini ilmunya para kiai, para alim ulama. Lah yang hadir ini bukan kiai, cuma ikiai. Gak ada pengganti. Kayak saya ibaratnya itu tak ada rotan akar pun jadi. Saya itu cuma ustadz gadungan, ustadz mantan RT. Ustadz itu kan istilahnya urusannya itu aja. Kita orang-orang yang luar biasa secara silsilah, secara nasab, secara garis keturunan. Kemudian dia orang-orang berada. Kalau kita mah ya Allah, Ustadz pinggiran gitu. Pinggiran Tanjung Selor, tinggalnya di telur pecah. Udah telur pecah lagi. Apa nih segi bangga no. Misalnya. Tapi kalau ngapunten nggih, aku itu ada prinsip begini, yang penting anak lah daripada nggak ono, ya kan? Ini bukan kiai tapi ikiai atau iki wae. Ya. Nek iki wae berarti masih dihargai. Nek ikiai berarti ya Allah itu ampas-ampas dari curahan dan sisa-sisa. Apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan di sisa umur saya juga saya akan mendharma baktikan seperti hari ini di peristiwa Isra Mi'raj. Dari jam 4 subuh berangkat, sholat subuhnya di Wonomulyo, pulangnya juga maghrib di Wonomulyo. Akhirnya datang ke sini, subhanallah. Kenapa Allah bilang doa orang-orang di Mandala itu sudah hampir di cepat sampai ke sana. Kalau sampai ke sana sampai ketiban rezeki, kan ngono. Hebatnya Allah itu. Dan semua yang ada ini semua masuk surga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Pelit banget, amin aja susah. Apalagi mau minta duit bangun WC. Dia bilang Pak Ketua ada deh. Tapi bisa nih Pak Ketua itu kan sorbannya gede. Langsung aja dikelar dari sini nih. Bisa itu, nggak apa-apa. Tidak ada yang haram hari ini. Soalnya besok mau didatangi takut nanti tidak boleh Pak RT ke sini, tidak boleh Pak RW ke sini. Sekarang jaga jarak. Ini level 3 kita ini. Jadi sebelum level 3 itu nanti dia mau kesel, nggak mau. Tapi saya yakin orang-orang sini mau masuk surga bu, 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 bu. Yang nona-nona nggak usah jawab. Yang ayo panggil kan yang mbak-mbak, yang ibu-ibu. Mau masuk surga bu? Ah ya bener. Jujurlah padaku. Mau masuk surga? Syaratnya ada 2 bu. Syarat masuk surga ada 2. Pertama kudu mati. Kalau mau masuk surga Pak, itu harus mati dulu. Gak mungkin kita bisa masuk surga kalau belum mati. Terus kapan matinya bu? Allah bilang dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Kalau ajal itu datang nggak bisa ditawar, nggak bisa dilobe, nggak bisa diurusin. Orangnya tuh mati. Saya mungkin habis ini entar mati. Atau boleh jadi belum saya simpulkan mati, nggak masalah. Saya siap mati kapan saja.
Misalnya Allah disiksa yang melalui malaikat atau melalui mimpi man, kau akan